Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 3 yang bernama Adinda Sampurna Putri, ingin menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Pengertian pasar sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terjadi transaksi antara penjual dan pembeli dalam bentuk penawaran dan permintaan produk, serta dalam analisis ekonomi yang sering dimisalkan bahwa perekonomian merupakan pasar persaingan sempurna. Akan tetapi dalam prakteknya tidaklah mudah untuk menentukan jenis industri yang struktur organisasinya digolongkan kepada persaingan sempurna yang murni, yaitu yang ciri-cirinya sepenuhnya bersamaan dengan dalam teori, yang adalah yang mendekati ciri-cirinya, yaitu struktur pasar dari berbagai kegiatan di sektor pertanian. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna: 1. Terdiri atas penjual dan pembeli yang banyak, mengakibatkan perilaku penjual dan pembeli tidak bisa mempengaruhi keadaan pasar karena mereka hanya sebagian kecil dari unsur pasar secara keseluruhannya. Yang kedua, adanya kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan atau free entry and free exit. Artinya adalah bukan halangan apabila suatu perusahaan ingin memulai sebuah bisnis baru jika dianggapnya menguntungkan, dan menutup usahanya jika ternyata merugikan. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Perusahaan menghasilkan barang di mana barang tersebut merupakan pengganti yang sempurna terhadap barang yang diproduksi oleh perusahaan lain dalam semua aspek, sehingga produk identik, sama atau tidak dibedakan. Keempat, mobilitas atau perpindahan sumber ekonomi yang cukup sempurna, artinya adalah tidak ada kesulitan sedikit pun jika sumber daya atau faktor produksi ingin dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Pemaksimuman keuntungan jangka pendek. Cara pemaksimuman keuntungan di dalam jangka pendek. Pemaksimuman untung oleh suatu perusahaan dapat diterangkan dengan dua cara. 1. Membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. 2. Menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Dalam cara pertama, keuntungan ditentukan dengan menghitung dan membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Keuntungan adalah perbedaan antara hasil penjualan total yang diperoleh dengan biaya total yang dikeluarkan. Keuntungan akan mencapai maksimum apabila perbedaan di antara keduanya adalah maksimum. Maka, dengan cara yang pertama ini, keuntungan yang maksimum akan dicapai apabila perbedaan nilai antara hasil penjualan total dengan biaya total adalah yang paling maksimum. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan bantuan kurva atau data biaya rata-rata dan biaya marginal. Pemaksimuman keuntungan dicapai pada tingkat produksi, di mana hasil penjualan marginal MR sama dengan biaya marginal MC atau MR sama dengan MC. Suatu perusahaan akan menambah keuntungannya apabila menambah produksinya pada ketika MR lebih besar dari MC, yaitu hasil penjualan marginal melebihi biaya marginal. Dalam keadaan ini, pertambahan produksi dan penjualan akan menambah keuntungannya. Dalam keadaan sebaliknya, yaitu apabila MR lebih kecil dari MC, mengurangi produksi dan penjualan akan menambah untung, maka keuntungan maksimum dicapai dalam keadaan di mana MR sama dengan MC berlaku. Grafik pemaksimuman keuntungan jangka pendek. Seperti juga halnya dengan menggunakan angka-angka, dengan secara grafik pemaksimuman keuntungan oleh suatu perusahaan dapat ditunjukkan dengan dua cara, yaitu dengan cara pertama, dengan grafik yang menggambarkan biaya total dan hasil penjualan total. Cara kedua dengan grafik yang menunjukkan biaya marginal dan hasil penjualan marginal. Pendekatan biaya total, hasil penjualan total. Pemaksimuman keuntungan dengan menggunakan pendekatan ini ditunjukkan dalam tabel berikut. Kurva TC, biaya total, dan TL, hasil penjualan total, dibuat berdasarkan data yang terdapat dalam tabel berikut 11.1 dan
11.2 kurva TC bermula di atas kurva TR, dan ini terus berlangsung sehingga tingkat produksi hampir 2 unit. Keadaan di mana kurva TC berada di atas kurva TR menggambarkan bahwa perusahaan mengalami kerugian pada waktu produksi mencapai di antara 2-9 unit. Kurva TC berada di bawah kurva TR, dan ini menggambarkan bahwa perusahaan memperoleh keuntungan. Apabila dibuat garis tegak di antara TC dan TR, garis tegak yang terpanjang yaitu pada keadaan di mana produksi adalah 7 unit, menggambarkan keuntungan yang paling maksimum. Apabila produksi mencapai 10 unit atau lebih, kurva TC telah berada di atas kurva TR kembali, yang berarti bahwa perusahaan mengalami kerugian kembali. Perpotongan di antara kurva TC dan kurva TR dinamakan titik impas atau break even point, yang menggambarkan biaya total yang dikeluarkan perusahaan adalah sama dengan hasil penjualan total yang diterimanya. Perpotongan tersebut berlaku di titik 2, yaitu titik A dan titik B. Biaya marginal dan kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan perkaitan di antara harga suatu barang tertentu dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Dalam bagian ini akan diterangkan bahwa semenjak ia memotong kurva AVC karena biaya marginal MC dari suatu perusahaan dalam pasar persaingan sempurna adalah merupakan kurva penawaran dari perusahaan tersebut. Kurva MC perusahaan tersebut mempunyai sifat yang sama dengan kurva penawaran, yaitu ia menggambarkan bagaimana perubahan harga akan mempengaruhi produksi atau barang ditawarkan perusahaan tersebut. Kurva penawaran perusahaan. Dalam gambar tersebut ditunjukkan keseimbangan suatu perusahaan pada berbagai tingkat harga. Pada permulaannya dipisahkan tingkat harga di pasar adalah P1. Pada harga ini titik minimum AVC adalah sama dengan harga. Maka perusahaan dalam keadaan menutup perusahaan tetap katakan bahwa ia tidak ingin menutup perusahaan. Ia akan terus memproduksi untuk meminimumkan kerugian perusahaan A dan memproduksi pada keadaan di mana MC sama dengan MR. Keadaan itu dicapai pada titik E1, maka pada harga P1 perusahaan akan menghasilkan barang sebanyak Q1. Sekiranya harga menjadi P2, perusahaan akan menyesuaikan tingkat produksinya dengan perusahaan ini untuk meminimumkan kerugiannya. Sekali lagi, ia akan memotong produksi pada keadaan di mana MC sama dengan ML, dan pada harga P2 ini akan tercapai pada titik E2. Maka pada harga P2 perusahaan akan memproduksi sebanyak Q2. Pada harga P3 dan P4 perusahaan sudah memperoleh keuntungan luar biasa. Oleh karena pada harga P3 keadaan di mana MC sama dengan MR dicapai pada E3 dan pada harga P4 ia dicapai pada P4, maka untuk memaksimumkan keuntungannya pada harga P3 perusahaan akan memproduksi sebanyak Q3 dan pada harga P4 perusahaan akan memproduksi sebanyak Q4. Dalam gambar tersebut ditunjukkan kembali titik-titik keseimbangan yang terdapat dalam gambar tersebut. Titik A menggambarkan keadaan yang ditunjukkan oleh E1, yaitu pada harga P1 perusahaan akan memproduksi dan menjual sebanyak Q1. Titik-titik B3, C3 dan D berturut-turut menunjukkan keadaan yang digambarkan oleh E2, E3, dan E4. Maka kurva S3 yaitu kurva yang digambarkan melalui titik A2, B3, C, dan D adalah kurva penawaran dari perusahaan tersebut. Ia menggambarkan perkaitan di antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diproduksi yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut di pasar. Operasi perusahaan dan industri dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dan industri dapat membuat beberapa perubahan tertentu yang di dalam jangka pendek tidak dapat dilakukan. Perusahaan dapat menambah faktor-faktor produksi yang di dalam jangka pendek adalah tetap jumlahnya. Kemungkinan ini menyebabkan perusahaan tidak lagi mengeluarkan biaya tetap. Semuanya adalah biaya berubah. Seterusnya, keadaan dalam industri juga mengalami perubahan, yaitu perusahaan-perusahaan baru akan memasuki industri dan beberapa perusahaan lama yang tidak efisien akan gulung tikar atau meninggalkan industrinya. Perubahan seperti ini tidak berlaku dalam jangka pendek. Telah dinyatakan, apabila suatu perusahaan tidak dapat menutupi biaya berubahnya,
ia tidak akan membubarkan usahanya, melainkan hanya akan menghentikan kegiatan produksinya. Perubahan lain yang mungkin berlaku dalam jangka panjang adalah kemajuan teknologi, kenaikan upah tenaga kerja, dan kenaikan harga-harga umum atau inflasi. Perubahan ini akan mempengaruhi biaya produksi di setiap perusahaan. Dengan adanya kemungkinan tadi, untuk membuat penyesuaian tersebut, keadaan dalam perusahaan dan dalam industri akan mengalami perubahan. Analisis dalam bagian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penyesuaian yang berlaku menimbulkan perubahan dalam keadaan di pasar. Dua keadaan di pasar berikut akan diperhatikan. Yang pertama, keadaan yang wujud apabila permintaan bertambah, dan yang kedua adalah keadaan yang wujud apabila permintaan berkurang. Ditunjukkan dalam gambar 1. Kurva permintaan dan penawaran yang ditunjukkan dalam gambar 2 menggambarkan permintaan dan penawaran dalam industri pasar, dan dimisalkan industri terdiri dari 1000 perusahaan. Pada permulaannya, permintaan dalam pasar adalah D0 dan penawaran adalah S0. Maka harga pasar adalah P0 dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 40.000 unit. Karena ada 1000 perusahaan dan setiap perusahaannya mempunyai kurva biaya yang sama, maka setiap perusahaan akan menghasilkan 40 unit. Gambar 1 menunjukkan bahwa pada harga P0 perusahaan mendapat untung normal. Dalam masa berikutnya, misalkanlah permintaan bertambah dari D0 menjadi D1. Akibatnya harga naik menjadi P1 dan jumlah yang ditawarkan di pasar bertambah menjadi 40.000. Setiap perusahaan memproduksi 48 unit. Dapat dilihat dalam gambar 1 bahwa kenaikan harga dari P0 menjadi P1 menyebabkan setiap perusahaan mendapat keuntungan melebihi normal. Ini merupakan daya penarik kepada perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri. Kemasukan itu akan terus berlangsung sehingga keuntungan melebihi normal. Melebihi normal ini tidak wujud lagi. Ini berarti kemasukan perusahaan baru akan terus berlangsung sehingga penawaran telah menjadi S1 dan harga menjadi P0 kembali. Sekarang jumlah barang yang diperjualbelikan telah menjadi 60.000 unit, sedangkan setiap perusahaan memproduksi sebanyak seperti pada keadaan permulaan, yaitu 40 unit. Berarti jumlah perusahaan yang ada dalam industri telah menjadi 1.500. Kurva penawaran industri dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, faktor-faktor produksi dapat ditambah dan teknologi berkembang. Perubahan seperti ini boleh mengurangi biaya produksi, tetapi di samping itu, harga-harga faktor produksi dapat mengalami kenaikan dan inflasi berlaku dalam ekonomi. Kedua keadaan ini, yaitu kenaikan harga faktor produksi dan inflasi, seterusnya akan mengakibatkan kenaikan biaya produksi. Telah diterangkan bahwa biaya produksi penting peranannya dalam menentukan penawaran, maka perubahan-perubahan biaya produksi dalam jangka panjang akan mempengaruhi kurva penawaran. Berdasarkan kepada sifat perubahan biaya produksi dalam jangka panjang, kurva penawaran industri dalam pasar persaingan sempurna dapat dibedakan kepada 3 bentuk, yaitu ini pengaruh biaya produksi yang bersifat. Yang pertama, biaya jangka panjang yang tidak berubah, yang kedua yang semakin meningkat, dan yang ketiga yang semakin menurun. Industri biaya tetap. Gambar 11.11 yang pertama menunjukkan perubahan biaya dalam perusahaan, dan gambar 11.11 yang kedua menunjukkan kurva penawaran jangka panjang dalam industri. Pada mulanya, permintaan dalam pasar adalah D0 dan harga adalah P0. Maka titik E0 adalah titik keseimbangan dan jumlah barang yang diperjualkan adalah 40.000 unit. Kemudian dimisalkan permintaan naik menjadi D1 dan harga kembali ke tingkat P0. Dengan demikian, titik E1 adalah titik keseimbangan yang baru dalam industri. Dan dalam keadaan yang baru ini, jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 60.000 unit. Sesudah itu dimisalkan permintaan turun menjadi D2.
Sebelum ada penyesuaian dalam penawaran jangka pendek, harga turun di bawah P0. Tapi akhirnya sebagai akibat dari penawaran yang berkurang, harga kembali ke tingkat P0. Maka E2 merupakan tingkat keseimbangan yang berikut, dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 28.000 unit. Kalau dibuat garis melalui E0, E1 dan E2, diperolehlah garis SS yang sejajar dengan sumbu datar. Garis ini adalah kurva penawaran jangka panjang yang wujud dalam industri apabila biaya produksi tidak mengalami perubahan dalam jangka panjang. Bahwa biaya produksi perusahaan adalah tetap dalam jangka panjang ditunjukkan oleh gambar 11.11 yang pertama. Di dalam jangka panjang, kurva AC dan MC tidak mengalami perubahan. Industri biaya meningkat. Gambar 11.12 bagian 1 menunjukkan perubahan biaya dalam industri, dan bagian 2 menunjukkan bentuk kurva penawaran jangka panjang. Misalkan pada mulanya permintaan adalah D0 dan harga pasar adalah P0, maka keseimbangan adalah pada E0 dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 30.000 unit. Kurva biaya rata-rata dan marginal adalah AC0 dan MC0, dan setiap perusahaan menghasilkan 50 unit. Berarti jumlah perusahaan adalah 30.000 per 50 sama dengan 600 perusahaan. Selanjutnya, katakanlah permintaan bertambah menjadi D1. Perusahaan akan menambah faktor-faktor produksi yang digunakan dan menyebabkan kenaikan harga faktor produksi dan biaya produksi. Pada keseimbangan berikutnya, biaya rata-rata dan marginal mencapai AC1 dan MC1, maka harga cenderung untuk mencapai P1. Dengan demikian, E1 adalah keseimbangan dalam industri dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 42.000 unit. Kita misalkan lebih lanjut bahwa permintaan akan bertambah lagi dan menyebabkan perusahaan-perusahaan menambah penggunaan faktor produksi. Perubahan ini mempertinggi harga faktor produksi sehingga biaya rata-rata dan marginal menjadi seperti yang ditunjukkan oleh AC2 dan MC2. Maka harga cenderung untuk mencapai P2. Dalam keadaan seperti ini, keseimbangan pasar akan mencapai pada E2 dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 60.000 unit. Dengan menarik garis yang melalui E0, E1, dan E2 akan diperoleh kurva penawaran jangka panjang dalam industri, yaitu kurva SS. Industri biaya menurun. Gambar 11.13 dicerminkan oleh perubahan biaya rata-rata dan marginal seperti yang ditunjukkan oleh AC0 dan MC0 menjadi AC1 dan MC1, dan akhirnya menjadi AC2 dan MC2. Analisis berikut dibuat dengan pemisalan bahwa pengurangan biaya disebabkan oleh bahan mentah yang lebih murah harganya. Misalkan pada mulanya permintaan yang wujud dalam industri adalah D0. Dengan biaya produksi perusahaan adalah seperti ditunjukkan oleh kurva AC0. Maka harga pasar akan mencapai P0 dan titik E0 adalah keseimbangan dalam industri. Misalkan seterusnya, permintaan kemudian bertambah yaitu menjadi D1. Industri harus memproduksi lebih banyak, maka permintaan mereka ke atas bahan mentah bertambah. Karena industri penghasil bahan mentah mengalami skala ekonomi, ia dapat menjual bahan mentahnya dengan harga yang lebih murah. Sebagai akibatnya, setiap perusahaan mengalami penurunan biaya yaitu menjadi AC1. Dalam keadaan seperti ini, harga cenderung untuk mencapai P1 dan keseimbangan industri yang baru adalah pada E1. Dengan cara yang sama dapat diterangkan efek yang berlaku bahwa apabila permintaan naik lagi menjadi D2. Pada akhirnya, harga akan mencapai P2 dan keseimbangan yang baru adalah pada E2. Garis SS adalah garis yang melalui E0, E1, dan E2. Ia merupakan kurva penawaran jangka panjang dalam industri yang mengalami penurunan biaya. Kebaikan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, mampu mendorong efisiensi dalam produksi. Yang kedua, tidak memerlukan iklan. Dan yang ketiga, pembeli dan penjual bebas bertindak. Efisiensi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu efisiensi produktif dan efisiensi alokatif. Efisiensi produktif harus dipenuhi dua syarat. Yang pertama, untuk setiap tingkat produksi, biaya yang dikeluarkan adalah yang paling minimum. Yang kedua, industri secara keseluruhan harus memproduksi barang pada biaya rata-rata yang paling rendah. Yang kedua, efisiensi alokatif. Efisiensi alokatif memiliki dua syarat, yaitu yang pertama, harga setiap barang sama dengan biaya marginal
untuk memproduksi barang tersebut. Yang kedua, keadaan efisiensi alokatif dapat dikatakan tercapai apabila harga sama dengan biaya marginal. Dengan cara ini, produksi berbagai macam barang dalam perekonomian akan memaksimumkan kesejahteraan masyarakat. Keburukan atau kelemahan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tidak ada dana untuk penelitian dan pengembangan produk. Kedua, terbatasnya kebebasan memilih bagi pembeli. Yang ketiga, pekerja menerima upah atau gaji rendah. Ada juga kritik terhadap persaingan sempurna. Persaingan sempurna itu tidak mendorong inovasi. Lalu, persaingan sempurna juga ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Lalu, persaingan pasar sempurna ini membatasi pilihan konsumen. Biaya produksi dan persaingan sempurna juga mungkin lebih tinggi. Dan yang terakhir, distribusi pendapatannya tidak selalu merata. Baiklah, hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga bisa dimengerti. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.